Bacaan kita terambil dari 2 Petrus 1 ayat yang kedua sampai 15. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus, Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Karena itu, aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana yang telah diberitahukan pada oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu, kamu selalu mengingat semuanya itu. Demikianlah sabda Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini diambilkan dari wasiat 7 Desember 2021. Berjudul, Berusaha Sungguh-sungguh. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. 2 Petrus pasal 1 ayat 10. Setiap orang diberi karunia yang khas, dan melalui karunia itu kita dipanggil untuk berkarya. Dalam memenuhi panggilan untuk berkarya, kita juga diperlengkapi dengan iman. Namun, kita menyadari bahwa karunia, begitu juga iman yang diberikan, perlu selalu dirawat, dipelihara, dan terus diasah. Petrus melalui suratnya merasa perlu untuk mengingatkan jemaat bahwa panggilan yang sudah dipercayakan kepada jemaat perlu terus dirawat, dipelihara, dan diasah. Jemaat perlu dengan setia bersungguh-sungguh belajar dan semakin mencintai firman-Nya, agar panggilan semakin teguh. Melalui suratnya, Petrus mengingatkan bahwa perlu terus menambahkan kepada iman kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri,
kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih kepada saudara-saudara, dan kasih akan saudara-saudaranya, kasih akan semua orang. Dalam hidup ini kita menghadapi banyak tantangan. Karena itu, segenap karunia yang diberikan kepada kita perlu dirawat dan diasah. Karunia yang ada perlu diasah dengan menambahkan kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, dan kasih kepada semua orang. Kemauan kita mengasah karunia merupakan bukti bahwa kita mau mengupayakan panggilan dengan sungguh-sungguh agar panggilan itu semakin teguh. Amin. Tuhan Allah yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami datang ke hadirat-Mu. Puji syukur Tuhan kami ucapkan atas penyertaan Tuhan dan berkat-berkat-Mu yang Kau curahkan untuk kami semua. Kami juga membawa doa syafaat kami. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga dalam pergumulan yang ada pada setiap keluarga, baik masalah dalam antar keluarga maupun inter dalam keluarga, maupun masalah ekonomi. Tuhan datang kembali bila ada keretakan dalam keluarga kami itu semua. Dan untuk masalah-masalah ekonomi itu Tuhan tolong dan pulihkan. Kami berdoa untuk segala harapan dan cita-cita dari setiap orang mengenai keinginan dan cita-cita untuk punya momongan, punya pekerjaan, juga pasangan yang hidup. Tuhan, tolong kabulkan. Sehingga keinginan, cita-cita terkabul dan nyata Tuhan hadir dalam kehidupan kami semua. Kami berdoa untuk mereka yang sedang sakit dan isoman. Angkat dan sembuhkan segala penyakit melalui dokter maupun melalui terapi yang dilakukan. Juga melalui obat-obat yang diberikan dan juga kasih sayang keluarga. Sehingga nyatalah Tuhan hadir dan menyertai Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa juga untuk gereja, untuk para pelayan gereja agar semakin setia melayani Tuhan dengan sepenuh hati, untuk melayani Tuhan dan sepenuh hati hanya untuk melayani Tuhan dan jauhkan dari memegang diri semuanya demi kemuliaan nama-Mu saja. Untuk program kerja gereja, kami berdoa semoga berdampak bagi banyak orang di sekitar kami maupun lingkungan kami. Jadikanlah kami saksi-saksi-Mu sebagai Alkitab yang terbuka, sehingga banyak orang akan memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk ibadah onsite maupun online di GKI Perumnas. Berkatilah semua, dan berkat walaupun ada untuk tetap sadar bahwa saat ini masih masa pandemi dan tetap menjaga prokes dan saling mengingatkan. Dan semoga pandemi akan cepat berakhir dan kami semua dapat beribadah di gereja, di GKI Perumnas. Dan saat ini juga ibadah online bersama dengan ibadah onsite. Tuhan, kiranya tidak ada gangguan sinar maupun kesalahan yang tidak sengaja sehingga mengurangi khusyuknya ibadah kami. Melalui ibadah yang dilakukan maupun online maupun onsite. Tuhan, tolonglah.
Kami berdoa untuk bangsa dan negara. Pemerintah akan bekerja melayani rakyat sepenuh hati tanpa diskriminasi dalam mewujudkan rakyat yang sejahtera, agar keadilan dan kesejahteraan merata bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kami berdoa untuk percepatan vaksinasi agar pandemi segera berakhir, akan berjalan sukses untuk semua warga negara tanpa ada keraguan untuk kepentingan dan kesehatan bersama. Kami berdoa untuk stabilitas kesehatan, semoga pandemi cepat berlalu dan keamanan terjaga di masa raya Natal dan Tahun Baru, tanpa ada gangguan keamanan yang dapat mengancam keselamatan, harta benda, nyawa, maupun mengganggu stabilitas dalam merayakan Natal dan Tahun Baru. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.